Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih Pak Adit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Pak Faisal gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik Pak Adit. Ini dengar-dengar Pak Adit ini ya mau coaching nih dengan Bu Nunun Pak Adit benar? Iya betul sekali Pak. Ini Oke. mungkin dari penerapan yang kemarin ya Pak. Saya akan melakukan praktik coaching dengan Bu Nunun. Oh gitu benar. Nah ini ya Pak Adit sebelum Pak Adit melakukan coaching nanti, ini saya akan izin berdiskusi terlebih dahulu dan mengajukan beberapa pertanyaan gitu Pak Adit. Boleh nggih Pak Adit? Iya, monggo Bapak silakan. Oke. Ini sebagai permulaan nih Pak Adit, mari kita diskusikan dulu terkait bagaimana nanti saya menilai Pak Adit ini dalam proses coachingnya. Nantinya kan saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan yang tiga kriteria nih Pak Adit. Yang Iya, pertama akan mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachingnya. Nah dari semuanya itu nanti proses coachingnya harus itu Pak Adit menggunakan sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian iya juga Pak. bagaimana Pak Adit ini memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, lalu Pak Adit itu bagaimana coachingnya nanti merespon dan menanggapi pertanyaan yang Pak Adit ajukan nanti. Kemudian juga jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini sebelum saya mengajukan pertanyaan, barangkali ada Pak Adit menanyakan terlebih dahulu terkait rubrik penilaiannya atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Pak. Tadi Oke, oke. penjelasan dari Bapak. Siap, terima kasih. Ini izin nih Pak Adit, ini saya mengajukan ya tiga pertanyaan. Yang pertama nih Pak Adit, sesuai yang sudah Pak Adit pahami juga nih, jika memang kompetensi inti coaching itu kan ada tiga ya Pak Adit, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga Iya, ini betul. nih Pak Adit, ini ingin saya membantunya mengembangkan potensi yang mana nih? Kompetensi satu kompetensi, dua kompetensi, apa tiga-tiganya ingin saya bantu Pak Adit? Oh, iya, baik Bapak. Ya, itu saya inginnya kompetensi yang ingin saya kembangkan ya itu saya ingin tiga-tiganya Pak. Yang Oh, pertama adalah tiga-tiganya. present ya Pak. Jadi Tinggi. kehadiran penuh. Terus yang kedua itu dengan mendengarkan secara aktif Mm-mm. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti Pak. Oke, sip-sip Pak Adit. Kemudian nih, dari kompetensi yang tadi itu, barangkali ada yang ingin spesifik, kompetensi mana yang ingin saya amati nih Pak Adit, saya observasi nih. Ada mungkin satu, dua, Pak, bagaimana? Iya Pak. Jadi kompetensi yang spesifik Mm-mm. yang akan saya kembangkan itu saya ingin ini Pak, jadi dua ya, mendengarkan aktif dari coachingnya nanti. Saya ingin menggali apa yang akan ada dalam diri coachingnya itu, dan yang kedua itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Oke, berarti nanti seperti itu yang Pak. spesifik yang ingin dikembangkan atau yang ingin khusus saya amati itu ada dua ya tadi yang mendengarkan aktif, lalu juga yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Iya nih Pak betul Adit, sekali. nih bagaimana nih kira-kira indikatornya nih ketercapaian ketika nantinya Pak Adit itu berhasil itu dalam proses coachingnya nanti. Oh, iya Pak, jadi saya ingin itu indikatornya ya Pak. Jadi ingin coachingnya itu bisa menemukan Pak solusi ya, atau minimal itu ada mungkin gambaran ya atau ide yang akan dia aplikasikan ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coachingnya itu Pak. Oke oke, sip sip. Terima kasih ya Pak Adit ya. Ini diskusi awalnya sebelum Pak Adit melakukan coaching terhadap Ibu Nunun. Barangkali ada pertanyaan Iya, dulu Pak Adit. sami-sami Pak Faisal. Sudah cukup? Nah, Sudah cukup Pak oke, Faisal. sip. Silakan Pak Dit untuk bisa melakukan proses coachingnya kepada Bu Nunun. Sukses ya Pak Dit, proses coachingnya nggih. Ya, amin. Oke, Terima kasih siap. Pak Faisal. Sama-sama Pak Dit. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya? Bu Nunun sehat, Bu?
Waalaikumsalam Pak Adit, alhamdulillah nih kabar baik, sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat nih Bu. Oh iya Bu, dengar-dengar Ibu kemarin ada yang ingin Ibu bicarakan ke saya, nih Bu. Kira-kira apa nih Bu yang mau Ibu bicarakan? Iya nih Pak Adit nih, saya ini mempunyai permasalahan Pak, permasalahan di kelas nih ya. Jadi pada saat pembelajaran, murid-murid itu tidak fokus ya, murid itu tidak fokus pada pembelajaran. Mereka itu terlihat bosan dan sangat pasif sekali Pak, gitu. Oh, seperti itu nih Bu. Jadi permasalahan itu tadi pada saat pembelajaran itu murid-muridnya tidak fokus nih Bu pada pembelajaran. Jadi tadi terlihat bosan dan juga pasif nih Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini nih Bu, apa sih yang ingin Bu Nunun dapatkan Bu? Kayak ini Pak, dari percakapan kita pada hari ini ya, saya itu berharap mendapatkan solusi. Bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya ya seperti apa supaya murid murid pada saat mengikuti pembelajaran itu menjadi lebih fokus pada pembelajaran, kemudian antusias dan aktif mengikuti pembelajaran, Pak. Oh, gitu baik Bu. Jadi harapan Bu Nunun tadi kan agar muridnya itu dapat menemukan cara yang dapat membuat muridnya itu fokus kembali ya Bu, antusias dan aktif pada saat pembelajaran. Seperti itu nih Bu. Iya begitu Pak. Nah, nggih baik Bu Nunun, kira-kira menurut Ibu ya, jika dibandingkan dengan kondisi sesuai harapan Bu Nunun tentang kondisi ideal murid-murid Ibu, ada pada posisi berapa nih Bu dari skala 0 sampai 10? Oh, kalau dilihat dari idealnya, ya menurut saya kondisi murid-murid saya pada saat ini, kalau misalkan dari 0 sampai 10 ya, mungkin masih berada pada posisi 6 Pak. Posisi 6. Posisi 6 ya Bu, tapi idealnya Ya, harapan Bu Nunun tadi pada posisi berapa Bu? harapannya sih harapannya nanti kita skala 8 atau bahkan 9 atau harapan banyak sekali itu sampai 10 Pak Adit. Jadi seperti itu. Harapannya ya sampai 10, tapi 8 sih enggak apa-apa tuh. Sudah bagus sekali itu sampai sekali Iya 8. Bu. Ya. Iya Bu, jadi apa sih indikator murid yang sudah dalam kondisi ideal ya? Mungkin tadi yang 8 atau 9 atau 10 menurut Bu Nunun itu indikatornya itu seperti apa gitu? Menurut saya indikator apa ideal itu pada posisi ideal, kondisi ideal itu sebagian besar atau bahkan ya semua murid itu terlihat fokus pada materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian murid antusias mengikuti pembelajaran ya, di mana murid itu akan terlihat ceria, gembira ketika belajar di kelas dan aktif bertanya serta menjawab baik pada saat pembelajaran dengan guru ataupun pada saat diskusi kelompok gitu Pak. Oh, oke Bu. Tadi pemaparan kategori ideal itu menurut Bu Nunun tadi bahwasannya indikator baik itu adalah fokus ya pada materi pelajaran yang sedang diajarkan, terus juga muridnya antusias mengikuti pembelajaran, di mana murid terlihat ceria dan gembira ketika belajar di kelas dan juga aktif bertanya ya Bu atau menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran dan diskusi kelompok. Kira-kira menurut Bu Nunun, apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa merubah ya Bu atau ke arah yang lebih baik perilaku anak tersebut agar memenuhi indikator baik menurut Bu Nunun? Uh, untuk merubah murid-murid tadi, saya akan merubah cara belajar saya. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan murid ya, karena
menurut saya kalau murid-murid itu tidak bosan mengikuti pembelajaran, apa siswa itu akan lebih fokus ya. Kalau misalkan pembelajaran kita dilakukan lebih menarik, maka siswa akan lebih fokus dan siswa-siswanya nanti akan lebih aktif lagi. Gitu Pak Adit. Oke, baiklah Ibu. Mungkin Ibu Nunun bisa menceritakan Ibu bagaimana kegiatan pembelajaran yang biasa Ibu lakukan di kelas, Bu? Oke. Selama ini saya itu kalau pembelajaran itu masih ini Pak, masih menggunakan model ceramah Pak. Jadi tidak atau jarang sekali saya menggunakan media pembelajarannya. Jadi dengan pembelajaran itu anak-anak mungkin ya anak-anak itu pastilah bukan mungkin tapi pasti akan merasa bosan sehingga siswa itu kurang aktif atau bahkan tidak aktif mengikuti pembelajaran, Pak. Karena itu tadi mereka merasa bosan dengan pembelajaran saya saat ini. Jadi di sini, Iya, Bu. Jadi masih iya, menggunakan konvensional, Bu. iya, iya. Jadi tanpa disadari ternyata saya itu eh, melakukan pembelajaran selama ini tuh tidak menarik bagi siswa, Pak. Iya. Gitu. Kira-kira menurut Bu Nunun apa yang belum optimal gitu dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan selama ini gitu? Atau dengan metode pembelajaran yang telah dilakukan Bu, kira-kira yang masih harus diperbaiki apa Bu? Yang belum optimal itu Bu? Ya menurut saya itu tanpa saya sadari ternyata saya belum mengoptimalkan metode pembelajaran sehingga pembelajaran itu kurang menarik bagi murid. Jadi terlalu berpusat pada guru selama ini dan kurang melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Sehingga untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan, yaitu menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan keaktifan siswa. Dan juga nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ya, bagus sekali Bu Nunun, luar biasa ya. Kira-kira langkah yang nantinya akan Ibu ambil nanti ya, bisa dirinci Bu lebih lanjut rencana dan langkah yang akan Ibu lakukan dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik Bu? Oke, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL Pak dan multimedia nanti untuk media pembelajarannya. Sehingga nantinya diharapkan dengan pembelajaran PBL dan menggunakan multimedia ini nanti akan meningkatkan fokus, antusiasme, dan keaktifan dari murid-murid saya di kelas. Oh iya Bu, luar biasa Bu. Rencananya kira-kira akan Ibu mulai kapan? Rencananya mulai minggu depan, Pak. Pada saat pembelajaran berikutnya, saya sudah mulai akan menerapkan. Gitu. Oh, baik, bagaimana perasaan Bu Nunun setelah kita ini Bu ngobrol-ngobrol seperti ini Bu? Wah, saya sangat senang sekali, Pak Adi. Saya sangat merasa lega sekali karena dapat menemukan solusi dan permasalahan dari murid yang kurang fokus, kemudian kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran. Terima kasih sekali, saya sangat plong Pak sekarang punya nanti sehingga tinggal bagaimana saya menerapkannya di kelas. Ibu, alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan rencana yang telah dibuat oleh Bu Nunun tadi dapat memperbaiki suasana pembelajaran di kelas Bu Nunun. Ibu sami-sami Bu. Barangkali nanti Ibu apa namanya saya juga tidak sabar Ibu. Nanti tindak lanjutnya seperti apa saya juga ingin tahu ya Bu. Nanti Ibu bisa menghubungi saya lagi atau kita adakan pertemuan di lain waktu Bu. Cukup sekian Bu. Mungkin nggih. Siap Pak, nanti saya akan laporan Pak. Siap. Ya, terima kasih.
Nggih, Bu, saya cukupkan nggih, Bu. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Faisal. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Adit. Gimana nih Pak Adit? Tadi sudah melakukan coaching nih terhadap Bu Nunun. Nah, Alhamdulillah sebelum Pak, sudah Pak. oke, sip sip. Sebelum penutupan nih Pak Adit, ya, ini yang terakhir ini saya ingin Nggih, menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang tadi saya lakukan ya Pak Adit. Yang pertama nggih ini Pak. tadi apa yang sudah Pak Adit lakukan itu kepada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Pak Adit? Oh iya baik Pak, terima kasih. Jadi coaching tadi ya antara saya dengan Bu Nunun, Mm-mm. itu saya ingin melakukan coaching dengan tahapan alur tirta. Jadi dengan menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, Mm-mm. rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali dari diri coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari yang diharapkan dari coachingnya itu, Pak. Oke, Pak Adit. Sip. Menurut saya juga tadi setelah saya amati ya, Pak Adit, ini ada beberapa yang memang catatan dari hasil observasi yang sudah tadi saya lakukan. Nah, kurang lebih tadi pada saat Pak Adit ini melakukan coaching kepada Bu Nunun sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alur tirtanya juga sudah sesuai nih Pak Adit dari mulai T sampai tanggung jawabnya tadi nih. Dan Pak Adit ini sudah juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nunun selaku coach itu sehingga Bu Nunun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi saya lihat juga Pak Adit sudah mendengarkan aktif juga. Pak Adit sudah apa ya namanya sudah bebas lah, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari si bunuhnya. Kemudian dari indikator yang kedua yang pertanyaan berbobot juga Pak Adit tadi saya observasi selalu apa ya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berhasil mendengarkan bunuh juga tadi. Dan yang terakhir juga memberdayakan coachingnya. Pak Adi juga selalu tadi saya lihat membantu membuat rencana spesifik, mendorong ide juga, dan pada saat diminta saran juga berbagi pengalaman juga tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Adit, sebelum saya Nggih, tutup nggih, Pak. proses ini nih Pak Adit. Ini kira-kira nih dari Pak Adit sendiri kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Adit kembangkan berdasarkan hasil tadi nih coaching yang sudah dilakukan kepada Bu Nunun. Nggih, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan nggih, itu atau saya kembangkan itu dengan cara lebih lagi proses ini ya, cara apa namanya melakukan coaching lebih baik lagi ya. Ya Oke, dengan cara mungkin terus menerus atau apa namanya dengan rekan sejawat itu apa namanya lebih sering melakukan proses coaching seperti itu Pak. coachingnya Jadi gitu ya. dengan terbiasa seperti itu mungkin akan coachingnya akan lebih baik lagi. Iya, benar sekali nih. Baik Pak Adit, nih, semoga kedepannya selalu berkembang juga ya yang Pak Adit tadi inginkan lebih optimal lagi juga proses coachingnya dengan rekan-rekan sejawat. Semoga juga kedepannya kita bisa melakukan bekerjasama lagi, berkolaborasi lagi dengan lebih baik nih Pak Adit. Nih Nggih, demikian nggih, Pak. observasi saya juga hari ini kepada Pak Adit yang sudah melakukan coaching tadi. Semoga bermanfaat bagi semuanya nih Pak Adit nih. Nggih, amin Oke, Pak. saya tutup nih Pak Adit nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Faisal. Sama-sama.